Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, kalau udah kenal jangan terlalu sayang ya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Malfi Andrio dari kelas Ilmu Komunikasi 3B, dan video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas UTS dari Ibu Lulu selaku dosen dalam mata kuliah Public Speaking. Komunikasi memiliki berbagai macam fungsi. Salah satu fungsinya ialah to inform, atau memberikan informasi kepada masyarakat mengenai suatu hal yang nantinya mungkin bisa dijadikan sebagai pelajaran serta pengetahuan baru bagi masyarakat. Dan di tugas video ini, saya memilih fungsi to inform dan to educate. Sebenarnya, to educate hampir sama seperti to inform, tapi perbedaan terbesarnya ialah to educate harus bisa memberikan edukasi atau pelajaran kepada masyarakat, yang nantinya bisa dijadikan sebagai pengetahuan dalam menjalankan hidup mereka. Saja kita masuk ke topik to educate dan to inform pada kali ini. Topiknya ialah pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu sendiri memiliki arti yaitu perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan hubungan seks yang tidak diinginkan oleh korban, seperti permintaan untuk melakukan hubungan badan, dan perilaku lainnya yang dilakukan secara verbal ataupun non-verbal yang mengacu pada kekerasan seksual. Pelecehan seksual pada umumnya terjadi di tempat umum atau tempat ramai seperti di taman, transportasi umum, sekolah, pasar, dan tempat ramai lainnya. Dalam faktanya, perlakuan pelecehan seksual biasanya terdiri dari 10% ucapan melecehkan, 10% gestur tubuh yang melecehkan, dan 80% pelecehan yang memakai tindakan fisik. Walaupun secara umum, wanita seringkali yang mendapatkan sorotan sebagai korban pelecehan seksual. Namun, pelecehan seksual dapat menimpa siapa saja dari berbagai gender. Korban pelecehan seksual bisa jadi adalah laki-laki. Tetapi, mirisnya, seringkali ketika laki-laki yang mendapatkan pelecehan seksual, para wanita menganggap hal itu biasa. Karena menurut para wanita, laki-laki pasti akan menyukai hal itu. Padahal berbanding terbalik dengan faktanya. Faktanya ialah 7 dari 10 laki-laki merasa risih dan tidak nyaman ketika mendapatkan pelecehan seksual dari perempuan. Yang bisa kita pelajari bersama, bahwa pelecehan seksual ini bisa terjadi ke siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Seringkali masyarakat di khalayak umum mengaitkan pelecehan seksual akibat dari gaya berpakaian yang terlalu seksi yang dipakai oleh para wanita. Namun faktanya, banyak sekali pelecehan seksual yang menimpa para wanita yang sudah mengenakan baju dengan selayaknya dan sesopan-sopannya. Dan mirisnya, masih banyak juga wanita yang mengenakan hijab turut ikut serta terkena pelecehan seksual. Berarti, bukan faktor baju yang dipakai oleh para korban, melainkan pola pikir serta akal budi pada predator seksual yang harus dibenarkan. Mereka harus bisa menanamkan bahwa menghargai sesama manusia ialah hal yang penting. Jadi ketika hal itu sudah ditanamkan, mereka tidak akan bisa melakukan pelecehan lagi. Pelecehan seksual memiliki dampak yang cukup serius bagi kesehatan mental dan psikis para korbannya. Seringkali, setelah mengalami pelecehan seksual, para korban memiliki dan mengalami trauma berat. Trauma berat ini bisa berupa trauma terhadap tempat dia dilecehkan, dan bisa juga selalu merasa tidak aman ketika berada di tempat umum manapun, dan berbagai macam bentuk trauma lainnya. Selain trauma berat, pelecehan seksual juga bisa menyebabkan depresi kepada para korbannya. Depresi ini terjadi karena korban pasti akan merasa dirinya hina dan sangat kotor setelah mendapatkan pelecehan. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang bisa dijadikan sebagai pencegahan tindak pelecehan seksual bila nanti terjadi. Yang pertama, waspada adalah kuncinya. Kita tidak pernah tahu kapan dan bagaimana pelecehan seksual terjadi. Maka dari itu, kita harus selalu waspada terhadap lingkungan di sekitar kita. Kedua, jangan takut untuk speak up dan tegas akan pelecehan seksual. Pelaku pelecehan seksual umumnya menyasar korban yang terlihat lemah dan tidak akan melakukan perlawanan. Lain hal dengan ketika kita menunjukkan sikap tegas dan tidak takut untuk melawan ketika pelecehan itu sedang terjadi. Dan yang terakhir, yang ketiga, selalu mempersiapkan barang-barang yang dipakai untuk melawan pelaku. Kita harus selalu bisa dan selalu mempersiapkan barang yang sekiranya bisa melawan atau mencegah pelaku untuk melecehkan kita. Contoh barangnya antara lain adalah kunci motor yang bisa langsung kita tusuk aja ke pelakunya. Yang kedua ada gunting kuku. Gunting kuku tuh ada bagian tajamnya kan, langsung bisa ditusuk juga. Dan alat-alat kecil lainnya yang seringnya juga dibawa kali ya.
Juga, semisal pelecehan seksual itu telah terjadi, maka ada beberapa hal yang mesti kalian dan kita lakukan. Yang pertama, stop menyalahkan diri kalian sendiri. Karena pada dasarnya, menjadi korban bukanlah posisi yang patut untuk disalahkan. Karena tidak akan pernah ada orang yang mau dengan sengaja menjadi korban. Kita harus bisa menenangkan diri kita bahwa yang salah ialah pelaku, bukan korban. Yang kedua ialah berani bersuara. Ketika pelecehan seksual terjadi pada diri kalian, jangan pernah segan dan takut untuk melaporkan kejadian itu ke teman terdekat maupun keluarga. Karena itu akan memberi efek jera kepada pelaku agar tidak melakukan pelecehan seksual lagi. Dan juga untuk melatih keberanian diri kita terhadap hak yang kita perjuangkan. Karena seringnya ketika korban pelecehan seksual, mereka jadi takut untuk bersuara. Tapi tolong untuk berani bersuara. Dan yang terakhir, atau yang ketiga, melaporkan ke instansi terkait. Sejak tahun 1998, sudah berdiri Komnas Perempuan yang fungsinya ialah menjaga para wanita dan memperjuangkan hak-hak para wanita dan untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk pelecehan seksual maupun kekerasan seksual. Maka dari itu, kita harus bisa menjaga diri kita, keluarga maupun teman terdekat kita dari tindakan pelecehan seksual. Hidup para perempuan, hidup kemanusiaan, hidup bebas pelecehan seksual. Mungkin sekian edukasi yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran serta manfaat dari edukasi yang saya berikan. Dan saya sangat berharap agar pelecehan seksual tidak ada di muka bumi dan agar para pelaku cepat sadar bahwa perilaku mereka salah. Baik, sekian dari saya Muhammad Malfi Andrio, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.